Jadi hari ini aku mau share pengalaman aku waktu ikut tes beasiswa Tentor Scholarship Academy. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Meskipun aku gagal di beasiswa Tentor Scholarship Academy 2019 ini, tapi gak apa-apa, aku bakal ceritain dari awal pemrosesan sampai akhir. Nah, waktu di tahun 2019 itu kan lagi ribet-ribetnya tuh masalah tentang UTBK. Waktu itu aku daftar di UTBK itu di Unpad sama di UPI tesnya. Terus aku iseng-iseng buka IG dan dapet berita tentang beasiswa Tentor Scholarship Academy tahun 2019. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Tentor Scholarship Academy itu apa, Tentor merupakan pusat pendidikan masa kini yang terintegrasi dengan teknologi, bakat, akademi, dan hiburan. Nah, waktu itu ada beberapa tahap atau tes yang dijalani di beasiswa Tentor itu. Waktu itu aku udah ngisi administrasi yang tes tahap pertama itu, dan alhamdulillah aku lolos. Terus yang keduanya itu adalah tes minat dan bakat. Nah, tesnya sendiri itu dilakukan di Bandung, di pusat tempat tentornya itu sendiri. Terus apa aja sih yang dites di minat dan bakat akademi itu? Nah, yang pertama itu adalah TPS dan TKA. Ya, biasa ya yang diteskan di UTBK. Lalu yang kedua itu adalah nulis esai. Nah, sehabisnya tes TPS dan TKA, lalu dilanjutkan dengan tes esai. Waktu itu kita disuruh nulis esai itu, kita gak bisa nentuin tema atau judul yang kita pengen, tapi kita udah ditentuin judulnya itu apa dan temanya itu apa. Jadi dulu itu judulnya itu gimana sih 5 tahun ke depan kalian akan ngapain gitu 5 tahun ke depan itu di dunia pendidikan. Nah, nulis esainya itu 1 halaman folio ditulis tangan dan dikasih waktu itu kurang lebih 45 atau 1 jaman lah. Nah, waktu itu udah nulis esai, terus dilanjutkan dengan FGD atau Focus Group Discussion. Nah, di setiap kelompoknya itu dibagi-bagi. Aku dapat kelompok 3 yang berisikan 6 orang, 2 cowok dan 4 cewek. Terus di sana itu kita bahas tentang bagaimana kalau misalkan ranking di sekolah itu dihapus. Terus ada yang pro dan kontra kan di sana. Nah, di sana itu kita ditilai. Jadi di sendiri kalian itu gak boleh ikut temen gitu. Jadi misalkan kalian itu pro dengan masalah yang lagi dibahas, tapi teman kalian itu kontra. Nah, jangan sampai kalian itu memilih kontra karena mengikuti teman kalian sendiri. Nah, pas waktu FGD sendiri, kalian itu jangan labil jawabannya. Misalkan kalian tuh di pilihan pertama itu sudah pro dengan judul yang kalian mau diskusiin, terus kesini-kesininya kalian menjadi kontra. Nah, itu bisa menjadi nilai minusnya gitu terhadap si juri, karena waktu FGD sendiri kita itu ada jurinya. Tes kita itu dikasih name tag, ini ada nama dan ini ada nomor peserta. Terus sudah itu udah FGD selesai,
kita pulang. Terus beberapa hari kemudian itu siapa aja sih yang lolos itu diumuminnya di IG-nya Tintor sendiri. Nah habis itu pas buka IG, alhamdulillah aku keterima lagi ya, aku lolos lagi. Terus nanti aku bakal liatin di sini ya. Terus habis itu ada jadwal wawancaranya juga, itu sesuai dengan jam yang sudah diatur dari Tintornya sendiri. Terus waktu itu aku interview dan akhirnya gagal karena belum ada kesiapan mental, kesiapannya juga lah pokoknya. Terus aku juga termasuk orang yang canggung dengan orang-orang baru, jadi waktu ditanya tuh kayak udah ngeblank banget gitu. Terus aku dikasih ini juga, ya sini. Nah ini tuh bergunanya buat waktu final. Kan aku gak lolos ya di waktu mau final. Nah ini tuh adalah tiket kalau misalkan kalian mau nonton finalnya, karena gak sembarangan orang bisa masuk. Jadi kalian waktu mau nonton ke finalnya itu kalian nyerahin ininya gitu. Terus aku gak tahu lagi ya habis itu gimana, karena udah jarang banget ngeliatin IG-nya Tintor. Dan katanya alhamdulillah emang banyak sih yang kepilih di finalis Tintor itu dan dapat beasiswa bimbingan itu bagi kelas 11 dan beasiswa biaya masuk bagi kelas 12. Jadi buat kalian yang mau terus berjuang dari beasiswa, tetap semangatin, terus pokoknya jangan mudah menyerah, tetap berjuang dan harus maksimalin. Jadi segitu aja video di kali ini tentang share pengalaman aku di beasiswa Tintor Scholarship Academy.